Umpamanya ibu merasa terdolimi dengan santetnya, doain orang yang meneluh ibu. Doain, doanya gimana Ustadz? Doain, ya Allah jika ada orang yang berbuat dolim pada diriku melalui ilmu sihirnya, ilmu teluh dan santetnya, aku mohon ampuni dosa-dosanya. Jangan marah. Saya hanya berdoa, ya Gimana? Allah, solehkan dia, sadarkan dia, berilah hidayah kepadanya. Ya amin. Iya ibu digandeng bapak. Nanti kalau yang ketiga itu lihat cemburunya minta ampun. Iya sudah, Iya. nggak apa-apa. Ya, ibu yang mau, maaf, tenang dulu ibu. Yang mau ibu tanyain apa? Ibu jangan marah ke saya dong. Tidak. Saya kan nggak ngerebut bapak. Ibu gimana sih? Iya cerita gitu. Ceritanya mamanya gini, masa Ustadz nggak ada obat? Allahu Akbar. Harusnya gitu, Allahu Akbar mencicil saya takut, saya diem aja. Saya bingung. Nah ibu yang ibu mau tanyain apa? Yang ingin saya Agak deket ya. Saya yakin tiada penyakit yang tidak ada obatnya. Iya. Saya Betul Bu. mohon solusi dari Pak Ustadz. Lah ini yang ibu bilang tadi. Ibu kan bilang nggak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Lah itu saya sendiri juga nggak tahu. Malah ibu tahu, berarti tahu obatnya juga ya. Ibu ini lucu. Ya sudah. Bu, persoalan ini tidak usah dipikirin terlalu kuat. Kalau ibu mikirin kuat, jengkel aja sama onono. Kalau teman-teman Betawi bilang sama onono, itu ibu yang kejang. Menurut Quran ini salah satunya diceritakan wa idza khattabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Maksudnya apa? Kalau ibu merasa terdolimi dengan teluh umpamanya ibu merasa terdolimi dengan sihirnya umpamanya ibu merasa terdolimi dengan santetnya, doain orang yang meneluh ibu. Doanya gimana Ustadz? Doain, ya Allah jika ada orang yang berbuat dolim pada diriku melalui ilmu sihirnya, ilmu teluh dan santetnya, aku mohon ampuni dosa-dosanya. Jangan marah. Saya hanya berdoa, Gimana? ya Allah, solehkan dia, sadarkan dia, berilah hidayah kepadanya. Ya amin. Tapi ya dimohonkan ampunan juga ya. Kalau soleh itu menuju ke titik kuncinya. Pertama ya dimohonkan ampunan lah kalau dia berbuat dolim melalui sihir teluh santetnya. Kemudian ibu doanya sudah bagus. Tapi ibu juga jangan jengkel juga. Ibu doanya bagus, ini jengkel ya, kejang nanti lama-lama. Paham? Paham. Sekarang saya mau tanya, Bu, tidak usah berpikir negatif pada orang-orang siapapun orangnya. Tapi ibu saya ajak ikrar. Ibu Lia Mariana. Jika ada orang yang berbuat dolim kepada ibu melalui ilmu sihir, teluh dan santet, maukah mulai hari ini ibu mendoakan beliau-beliau tersebut agar diampuni kesalahannya oleh Allah? Mau? Insya Allah. Ikhlas? Mau. Ikhlas lillahi ta'ala. Amin. Dan ibu nggak boleh suudon lagi. Wah ini santet nggak boleh. Bener ya? Insya Allah. Dulu suudon kan dulu. Iya. Iya ngaku baru ngaku. Ketawa lagi. Ada yang tidak masuk akal juga. Nah itu masuk akal Bu, ibu aja yang nggak masuk akal. Udah, ibu nggak boleh seudon. Mulai hari ini banyak senyum kayak di sini, paham ya? Insya Allah. Banyak senyum, kemudian jangan dipikirin. Udah itu hanya persoalan kecil. Doain aja dia. Kemudian doa itu diulang-ulang. Terakhir, ya Allah, aku mohon agar segala ilmu sihir teluh dan santet yang ada pada diriku agar engkau keluarkan dari tubuhku. Amin, cukup. Enggak usah balas ini, balas itu, enggak usah, santai aja. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Sekarang gimana badannya dengan yang tadi Ibu? Gimana rasakan?
Perasaan Sekarang? berkurang ringan. Ringan. Kalau yang tadi sebelum ngobrol dengan saya Sebelumnya sakit sekali. sakit sekali. Sekarang Iya. Berkurang. berkurang. Bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi yang marah-marah sama saya, Allahu Akbar. Tadi gimana? Marah, gimana? Ya untungnya saya mah on aja, ini marah sama siapa? Ibu paham ya? Paham. Ada ya Ustadz kayak kita gini ya? Ada. Dimarah jamaah senyum-senyum aja gitu. Ya sudah Ibu Kan nggak apa-apa. ustadznya oon. Nah. Mohon maaf Pak Ustadz Danu karena saya Apa? Mic-nya deketin dong. mencurahkan hati saya. Enggak Iya, apa-apa, tapi ya nggak perlu apa-apa, gitu-gitu Bu. amat. Omelin aja nggak apa-apa, omelin aja. Mumpung nggak apa-apa. Sudah biasa kalau diomelin orang itu saya nyengir-nyengir aja. Ya paling ya ini orang belum dapat petunjuk nih kayaknya Iya. gitu aja udah. Tapi ya belajar untuk santai. Dan insya Allah ibu nggak marah sih, hanya cuma ibu itu antara mau bilang Allah itu maha agung tapi jengkel sama yang di sono. Jadi ibu itu marahnya ke saya. Iya. Ya jangan dong, marah ke suami berani nggak? Nggak berani. Enggak. Suaminya ganteng masalahnya. Iya. Aku nggak mau janda lagi. Terus dijawab, cius nih mah gitu. Maaf Pak Haji, maaf ya. Sudah Ibu santai aja, nanti doa seperti itu. Doa yang baik terhadap seseorang yang berbuat dolim. Mudah-mudahan Ibu ini badannya lebih ringan. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak usah dipikirin. Itu kalau ilmu-ilmu itu kayak dari dukun-dukun udah biarin aja. Iya. Memang ilmu dukun itu tidak seberapanya dengan ilmu Islam, santai aja. Baik. Paham ya? Mudah-mudahan jadi manfaat. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Amin. Amin, amin ya rabbal Silakan alamin. Ibu, Terima Bapak kasih. duduk kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali kajian kita nanti, tapi setelah yang berikut ini tetap di Bengkel Hati. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, pecinta Bengkel Hati dimanapun Anda berada, kita sudah ada di segmen akhir. Yang tentunya rasanya kita masih ingin terus mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Tapi jangan bersedih, insya Allah kita minggu depan masih tetap ada. Dan untuk menambah pemahaman kita tentang kajian kita pada pagi ini, kita minta guru kita Ustadz Danu untuk menyimpulkan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan pagi ini. Silahkan Ustadz. Iya alhamdulillah, terima kasih Dai Albar. Kesimpulan adalah tentang tema kita yaitu pertolongan Allah karena amanah. Itu diawali harus kita memahami ya. Itu diawali harus kita melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan itu setiap saat. Salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, menyebutkan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Seorang yang melakukan amanah, yang bisa menjadikan amanah, itu adalah suatu kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan terus menerus setiap hari kepada anak, kepada suami, diberi tanggung jawab amanah kita bisa menjalankan, disuruh Allah tidak suudzon, jangan suudzon, kejang nanti. Kayak Ibu Lia Amelia, siapa tadi? Lia Mariana. Enggak boleh kita suudzon. Ya, kita harus benar-benar serahkan pada Allah Ta'ala. Nah, jika kita bisa menjalankan semata-mata apa yang kita lakukan kebaikan itu karena Allah, itu akan menjadi amal soleh dan rahmat Allah akan diberikan kepada kita terus menerus. Dan mudah-mudahan rahmat itulah yang akan menjadikan kita besoknya di yaumul kiamah bisa diizinkan masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga saja kita yang senantiasa menjaga amanah baik dari Allah ataupun dari sesama manusia, Allah akan berikan pertolongan ketika kita membutuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwasanya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha memberikan segala sesuatu kepada kita. Kita adalah hamba yang kecil, hanya Allah yang Maha Besar. Sebagai bukti kita minta pada Allah kesungguhan hati, kita mengangkat kedua tangan kita dan semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz Danu.
Terima kasih Dai Albar. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa, belajar untuk khusyuk, mengaminkan doa kami. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin.